Prancis juga mendesak perusahaan untuk menolak boikot produk yang dilakukan oleh negara-negara Arab dan menyebut hal ini sebagai tindakan pemerasan. Boikot dianggap hanya memperburuk keadaan, apalagi sejumlah perusahaan di Prancis memang sudah terpukul karena pandemi corona. Nah, kira-kira akan separah apa sih dampaknya ke ekonomi Prancis kalau memang betul-betul masif boikot produk Prancis yang dilakukan oleh negara-negara? Hello guys, welcome back with another new reaction video. Oke, terima kasih kawan-kawan kepada kamu punya support di channel ini, like dan dislike. Oke, terima kasih banyak-banyak. Dan kepada kawan-kawan baru, welcome to our channel. Ya, ini anak saya ya, selalu ada bersama kita. Oke, terima kasih banyak-banyak. Hari ini kita review dulu news ini trending A16 di Malaysia ya. Dan ini bertajuk Timur Tengah berjamaah boykot Perancis. Ini kawan send saya link, jadi dia bilang, abang coba tolong review dulu ya. Jadi ini kita review saja, nanti saya cakap banyak pun tidak guna ya. Oke, kita masuk di video ini. Prancis belakangan ini menjadi trending topik karena sang presiden beberapa kali mengeluarkan pernyataan yang kontroversial mengenai agama Islam. Alhasil sejumlah negara yang mayoritas penduduknya Muslim, khusus kalau menteri-menteri ini kan buat statement tuh jangan sebut agama, Pak. Sebab agama ini dalam satu negeri bukan ada satu agama saja. Dia banyak. Jadi kalau kau satu agama memang jadi huru-hara. Memang dia sensitif punya isu. Ya, tidak boleh. Negara Timur Tengah kompak mengecam Prancis. Bahkan Timur Tengah berjamaah boykot Prancis. Apa sebetulnya yang sudah dilakukan Presiden Prancis sampai membuat negara-negara Arab dan sekitarnya itu panas, dan bagaimana dampak dari pemboikotan ini terhadap ekonomi Prancis? Kita akan bahas bersama. Jadi Presiden Prancis Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron ini memang sudah memicu kontroversi mengenai Islam setidaknya sejak awal bulan Oktober ini ya. Kalau kita ingat dalam pidato utamanya yang fokus memang membahas pertempuran melawan radikalisme Islam di Prancis di awal Oktober kemarin, Macron itu menyebut Islam adalah agama yang sedang mengalami krisis di seluruh dunia dan mengenalkan dan menjelaskan ada rencana undang-undang untuk melawan separatisme Islam atau upaya pemisahan sejumlah umat Muslim di Prancis dari persatuan negara. Macron menyebut undang-undang Islam yang memang sesuai dengan nilai-nilai Republik. Di saat yang sama, Macron ini juga membuat umat Muslim naik pitam karena membiarkan majalah satir yaitu Charlie Hebdo pada saat itu yang sempat menerbitkan ulang karikatur Nabi Muhammad untuk sidang terhadap para tersangka pelaku penembakan brutal di kantor Charlie Hebdo di tahun 2015 lalu oleh pria bersenjata militan Islam yang menewaskan 12 orang. Macron saat itu tidak mau mengecam hal itu karena menurutnya Prancis memiliki kebebasan berekspresi termasuk juga kebebasan pers. Dan yang terbaru yang juga membuat heboh belum lama ini, Macron juga kembali menuai kontroversi karena membela seorang guru di Prancis yang dipenggal setelah menunjukkan kartun Nabi Muhammad di kelas sambil berbicara soal kebebasan. Insiden ini Macron menyebut sang guru ini dibunuh karena kaum Islamis menginginkan masa depan Prancis. Nabi Muhammad memang tidak boleh digambarkan seperti manusia karena hal tersebut adalah bentuk penghinaan, bahkan bisa menghadapi hukuman mati kalau di Pakistan. Nah, pernyataan Macron ini sontak menimbulkan pro dan kontra ya. Sejumlah pejabat di Eropa tentu berada di pihak Macron. Sedangkan negara-negara Muslim seperti Iran, Pakistan, dan Turki itu mengecam Macron karena memang dinilai sudah melukai umat Muslim. Bahkan yang terbaru, Indonesia, kita juga baru saja menyatakan sikapnya mengecam Presiden Prancis atas pernyataannya. Nah, berbagai kecaman tersebut ternyata juga sampai berujung pada aksi boykot produk asal Prancis. Kalau saya pun boykot. Atau hashtag boycott French products yang menjadi viral di media sosial berbagai negara Timur Tengah ya, mulai dari Kuwait, Qatar, Turki, Palestina, Aljazair, Mesir, Yordania, sampai Arab Saudi dan yang lain-lain. Wah, kalau begini banyak yang boykot ini produk kan, Prancis jatuh ekonominya. Banyak yang tidak mau pakai produknya. Boleh jatuh bisnis ekonomi.
Lainnya ini menggunakan hashtag boycott French products, dan beberapa asosiasi perdagangan hingga perusahaan-perusahaan Arab pun mengumumkan sikapnya untuk memboikot produk-produk Prancis. Kita lihat di Kuwait itu ada ketua dan anggota dewan direksi dari Al Naim Cooperative Society yang memutuskan untuk memboikot semua produk Prancis dan mengeluarkannya dari rak supermarket. Habis majority sana pun banyak juga Islam. Asosiasi Dahiyat Al-Sur yang juga mengambil langkah yang sama untuk memboikot produk Prancis ya, dan hal serupa juga terjadi di Qatar. Ada perusahaan asal Qatar yaitu Wajbah Dairy dan Almera Consumer Goods Company yang melakukan hal yang sama. Sementara itu di Turki melalui presidennya langsung, Presiden Erdogan juga meminta warga Turki untuk memboikot produk-produk Prancis setelah menyebut dia punya presiden sendiri yang boikot. Dia suruh rakyat dia boikot doh. Wah. Presiden Prancis sepertinya memerlukan perawatan mental. Nah, menanggapi ini, pemerintah Prancis menilai aksi boikot itu tidak berdasar sama sekali dan harus segera dihentikan. Federasi Pengusaha Prancis juga mendesak perusahaan untuk menolak boikot produk yang dilakukan oleh negara-negara Arab dan menyebut hal ini sebagai tindakan pemerasan. Boikot dianggap hanya memperburuk keadaan, apalagi sejumlah perusahaan di Prancis memang sudah terpukul karena pandemi corona. Nah, kira-kira akan separah apa sih dampaknya ke ekonomi Prancis kalau memang betul-betul masif boikot produk Prancis yang dilakukan oleh negara-negara Muslim ya? Sebagai negara yang terbuka dengan total kontribusi ekspor terhadap PDB itu ada lebih dari 30%, maka ekspor Prancis ke negara-negara Muslim termasuk di Timur Tengah pasti akan mengalami penurunan ya, kalau memang aksi boikot ini serius betul-betul besar. Nah, jika mengacu pada data Observatory of Economic Complexity dari 2018, total ekspor Prancis ke berbagai negara Muslim itu totalnya mencapai 41,1 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 7,3% dari total ekspor keseluruhan Prancis yang mencapai lebih dari 500 miliar dolar Amerika Serikat ya. Dan 5 besar negaranya kita lihat di sini, negara Muslim yang menjadi tujuan utama ekspor produk Prancis. Yang pertama ada Turki ya, bahkan sampai 7,17 miliar dolar Amerika Serikat, kemudian Aljazair, Maroko, Arab Saudi hingga Uni Emirat Arab. Nah, tapi memang banyak pengamat ekonomi yang menilai dampak dari aksi boikot ini sepertinya hanya kecil saja dan bersifat jangka pendek. Karena kalau dilihat persentase ekspor produk Prancis ke negara-negara Muslim ini memang masih sangat kecil ya, paling tinggi hanya 1,27%. Ke sejumlah perusahaan yang penjualannya memang fokus di Timur Tengah, itu yang punya porsi besar, tentu akan terdampak. Tapi kemungkinannya masih jauh lebih kecil dari dampak COVID-19 ke ekonomi Prancis sendiri. Nah, kalau dilihat dari sektor-sektor ini, sepertinya dampak dari boikot berjamaah tadi tidak akan terlalu berdampak ke ekonomi Prancis. Tapi biar bagaimanapun juga kita berharap baik Prancis dan negara-negara Muslim lainnya menemukan jalan tengah ya, supaya tidak ada lagi keributan-keributan dan apalagi khususnya di tengah tantangan besar yang sedang kita hadapi saat ini, yaitu pandemi COVID-19. Saya pun tidak tahulah kenapa dunia kita jadi begini ya. Macam banyak masalah nih ya. Kita tengah-tengah pandemik begini, dekat 1 tahun sudah, satu dunia pun susah. Jadi ada lagi timbul isu-isu pasal ini. Kita tahu ini kalau melibatkan agama memang boleh perang dunia tahu. Jadi kita doakan saja moga masalah ini akan selesai. Tapi kalau saya bagus juga dia orang boikot, sebab kita kasih rasa dia sedikit. Dia punya kesilapan. Mungkin sekarang dia Menteri Prancis itu belum dia rasa apa kesilapan dia. Dia belum tahu apa tuh kesilapan dia. Sebab dia masih lagi bertegas tidak mau minta maaf kan. Jadi kasih rasa dia. Boikot dia. Jadi kita hormat. Saya sebagai Kristen guys, saya banyak keluarga yang kawin Islam. Malah adik saya sendiri masuk Islam, bapak saya sendiri. Jadi saya tetap, saya punya hati Kristen. Diorang begitulah. Kami satu rumah, agamamu, agama aku. Tapi kami saling hormati. Saya harap di dunia ini makin terbuka pikiran begitu juga. Kita bersatu, satu keluarga biar berbeda-beda agama.
Begitu saja guys. Oke guys, terima kasih banyak-banyak dan kita jumpa lagi di video kita seterusnya. Bye guys.